guys, kembali lagi sama aku Agis dan aku Risma. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang reksadana dan obligasi. Simak video kami. Baiklah, di sini aku akan jelasin tentang reksadana. Jadi di sini reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana itu sendiri memiliki 4 tipe, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran. Setiap reksadana itu memiliki tipe masing-masing, yaitu pertama reksadana pasar uang, yaitu memiliki deposito, sertifikat Bank Indonesia, obligasi yang kurang dari 1 tahun. Sedangkan reksadana pendapatan tetap memiliki macam obligasi, 1 obligasi, 2 surat hutang. Yang ketiga reksadana saham, yang itu memiliki 2 tipe, yaitu saham dan IHSG. Yang keempat reksadana campuran, yaitu memiliki 3 tipe, yaitu obligasi, saham, dan deposito. Reksadana itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang bisa kita lihat, yaitu reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana itu sendiri memiliki keuntungan, yaitu tidak ada batasan modal minimal, kemudahan pencairan rata-rata lebih tinggi dari inflans, kemudahan investasi, keleluasaan investasi, keringanan biaya, keringanan pajak. Reksadana itu sendiri memiliki kerugian juga. Yang pertama risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kedua risiko likuiditas. Reksadana itu sendiri memiliki portofolio investasi, yaitu yang pertama perusahaan efek, yang kedua bank kustodian. Cara pembelian reksadana melalui online itu bisa berupa dari aplikasi online, yaitu misalkan OVO, Mantapin, BCA, atau Sinarmas. Nilai harga reksadana yaitu unit penyertaan atau UP yang dimaksudkan merupakan bukti penyertaan dan kepemilikan investor atas sebagian dari portofolio efek yang dikelola oleh MI. Contoh perhitungannya, misalkan kalian berinvestasi sebesar 5 juta yang ingin membeli RD dengan biaya administrasinya 1% dari nilai transaksi. Jika nilai aset bersih NAB saat ini ada dari RD itu per 2.500, maka unit penyertaannya 5.000 itu dikurang dengan 1% dibagi 2.500, yaitu sebesar 1.980 UP. Transaksi reksadana jenis-jenisnya yaitu pembukaan rekening, pembelian unit, penjualan kembali UP, pengalihan investasi. ETF (Exchange Traded Fund) secara sederhana dapat diartikan sebagai reksadana yang diperdagangkan di bursa. Karakteristik ETF yaitu seperti halnya reksadana, ETF merupakan kontrak investasi kolektif di mana unit penyertaan dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti halnya saham. Seperti halnya reksadana konvensional, dalam EFT terdapat pula manajer investasi bank kustodian. Salah satu jenis ETF yang akan dikembangkan di pasar modal Indonesia adalah reksadana indeks, di mana indeks yang dijadikan underlying adalah indeks LQ45. Baiklah, selesai sudah saya menjelaskan tentang reksadana. Selanjutnya teman aku yang akan menjelaskan tentang obligasi. Oke, tadi udah dijelasin mengenai reksadana dan aku bakal ngejelasin apa itu obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pemerintah negara lain, dan pemerintah asing yang dibeli oleh perorangan, masyarakat, dan juga perusahaan melalui aplikasi pihak ketiga, perorangan, ataupun perusahaan investasi. Lalu dana diberikan ke penerbit obligasi. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga melalui aplikasi pihak ketiga, perorangan, atau perusahaan investasi. Obligasi juga bisa naik dan juga bisa turun.
Karena obligasi ini diperdagangkan di masyarakat, maka disebut dengan pasar uang. Obligasi memiliki nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, dan juga nama penerbit. Lalu, syarat penerbit obligasi yaitu perusahaan yang bersangkutan telah dinyatakan memiliki nama dan reputasi yang baik. Laporan keuangan perusahaan bersangkutan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar selama 3 tahun terakhir. Berturut-turut, perusahaan selalu mendapat keuntungan yang tidak mengalami kerugian. Lalu, pihak yang berhak menerbitkan yaitu perusahaan pemerintah pusat atau daerah, pemerintah negara lain, dan perusahaan asing. Alasan penerbitan obligasi yaitu penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Biaya dalam penerbitan obligasi ataupun pencetak obligasi lebih murah dibanding penerbitan saham. Dan pada saat obligasi dilakukan dan jual beli ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegangan obligasi menjadi pemegangan saham yang bisa dikenal dengan obligasi konversi. Lalu alasan membeli obligasi yaitu obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Lalu dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang apabila pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban membayar utang. Lalu obligasi sendiri memiliki berbagai jenis. Pada segi penerbitan yaitu treasury bond yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Kementerian Keuangan ataupun BI. Lalu ada corporate bond yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki risiko cukup tinggi apabila perusahaan mengalami risk default atau risiko gagal bayar. Ada juga municipal bond yaitu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Ada juga foreign bond yang diterbitkan oleh negara lain. Dan juga risiko dalam foreign bond ini sangat tinggi karena berbeda nilai kursnya. Lalu jenis lain ada berdasarkan simpanan yaitu mortgage bond yang diterbitkan dengan jaminan aset real. Ada unsecured bond yaitu yang diterbitkan tanpa jaminan aset real tertentu. Ada juga obligasi konversi yang memberikan hak pemegang untuk mengkonversikan obligasi dengan saham perusahaan. Ada juga obligasi dengan waran saham yaitu obligasi yang punya hak untuk membeli saham dengan harga yang ditentukan. Lalu jenis lain dari obligasi adalah obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Obligasi yang tidak memberikan kupon. Pemegang akan mendapatkan keuntungan dari nilai selisih harga pasar dengan harga beli. Ada juga obligasi tingkat bunga pengambang atau floating rate bond yang memiliki 2 jenis yaitu portable bond yang menerima pelunasan sesuai dengan nilai per sebelum jatuh tempo. Ada juga junk bond yang memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi namun resikonya juga tinggi. Ada juga yield bond obligasi atau yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap. Yield obligasi tidak bersifat tetap sebagaimana layaknya bunga atau kupon obligasi karena yield obligasi akan sangat terkait dengan tingkat return yang disyaratkan investor. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Tungguin video kami yang lainnya ya. See you!